kasih yang dulu hilang. Saudara, kalau disuruh melakukan suatu pekerjaan apapun itu, lalu saudara disuruh memilih, saudara pilih yang mana? Melakukan sesuatu yang sulit atau melakukan sesuatu yang mudah? Kalau saudara disuruh melakukan sesuatu, disuruh memilih melakukan sesuatu, saudara memilih perkara yang susah atau perkara yang mudah? Saya yakin semua di antara kita akan memilih perkara yang mudah. Bahkan di antara yang paling mudah pun kita akan mengatakan yang mana yang paling dan sangat mudah. Itu manusiawi, itu umum. Waktu kecil aja kita pilih mana makanan yang paling besar, ya. Nah, saudara, ada satu perkara di Alkitab ketika Yesus bertanya kepada manusia. Yesus itu kan seorang pribadi yang suka mengajak orang berpikir. Kalau saudara dengar pelayanan Yesus ketika orang bertanya, "Guru, maksudnya ini apa?" Yesus menjawab pertanyaan itu dengan balik bertanya, "Menurutmu kalau begini bagaimana?" Itu cara Yesus menjawab pertanyaan. Saudara, ketika Yesus bertanya, itu bukan sekedar jawabannya ya atau jawabannya tidak, bukan. Yesus bertanya itu untuk menyadarkan pikiran manusia, untuk manusia bisa mengkalkulasi, melihat berdasarkan pengalamannya, melihat berdasarkan fakta yang dia lihat, lalu dia sadar, oh ini rupanya. Itu kalau Yesus bekerja. Nah, satu bagian di Alkitab ketika Yesus bertanya dengan membuat sebuah perbandingan, dia tanya kepada orang, menurutmu mana yang lebih mudah, melakukan A atau melakukan B? Sekali lagi saya mau sampaikan, Yesus itu bertanya bukan sekedar jawabannya, oh ini Tuhan yang lebih mudah, enggak. Pertanyaan Yesus itu akan memberikan satu jawaban yang kuat, bahwa Yesus berotoritas dan Yesus punya prioritas. Mari kita buka Alkitab dalam Matius 9 ayat yang kelima. Matius 9 ayat yang kelima, saudara lihat. Matius 9 ayat kelima, saya baca untuk kita sekalian. Ini perkataan Yesus. Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Lihat, Yesus berkata manakah lebih mudah, mengatakan dosamu telah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Saya kira ayat ini ayat yang sangat dikenal, baik dari sekolah minggu atau mungkin saudara sudah sering memperbahannya atau sering mendengar khotbah-khotbah tentang Matius 9 ayat 5. Sebenarnya mulai ayat 1 sampai 8. Saudara coba renungkan pertanyaan Yesus. Yesus tanya, manakah lebih mudah? Menurut saudara mana lebih mudah? Kan ini Yesus mau melakukan sesuatu nih. Yesus mau melakukan sesuatu. Dia tanya kepada orang yang ada di situ, menurutmu manakah lebih mudah bagiku? Mengampuni dosa atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Menurut saudara, bagi Yesus mana lebih mudah? Walaupun saudara pasti mengatakan ya bagi Yesus semuanya mudah, betul. Tapi kan Yesus sedang nanya. Yesus sedang bertanya, manakah lebih mudah menurutmu? Mengatakan dosamu telah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Menurut saudara mana lebih mudah? Menurut pemikiran saudara selama ini mana lebih mudah mengatakan bagi Yesus bangunlah dan berjalanlah, atau mengatakan dosamu telah diampuni? Atau mungkin saya ganti pertanyaannya, saudara lebih sering minta berkat dan mujizat atau minta pengampunan Tuhan? Berkat dan pengampunan Tuhan. Apakah itu salah? Adalah orang bodoh yang tidak meminta berkat kepada Tuhan. Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu telah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Yesus mengatakan manakah lebih mudah, melakukan pengampunan dosa atau melakukan mujizat bagi Yesus? Saudara, kalau belajar Alkitab dari Perjanjian Lama, nabi-nabi itu sudah banyak melakukan mujizat, mulai dari Musa misalnya, Elia, Elisa, dan banyak orang telah melakukan mujizat. Tapi tidak seorang pun di antara mereka yang pernah berkata dosamu telah diampuni, engkau telah berdamai dengan Allah. Hanya Yesus yang mengatakan dosamu telah diampuni. Mana lebih mudah? Bagi Yesus melakukan mujizat mudah sekali. Bagi Yesus melakukan mujizat sangat mudah sekali, dengan dua ikan dan 5 roti kenyang 5.000 orang. Tapi untuk pengampunan dosa dia harus menumpahkan darahnya, sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Manakah lebih mudah? Artinya Yesus mengatakan begini, aku sudah melakukan perkara yang susah bagimu, aku sudah melakukan perkara yang sulit bagimu. Aku tidak sekedar membuat mujizat, tapi aku sudah merestorasi hubunganmu dengan Allah, merestorasi mendamaikan hubungan
dosamu telah diampuni. Dia sedang mengatakan engkau sedang berdamai dengan Allah. Maka itu coba saudara lihat di ayat 1 dan 2. Lihat apa yang Yesus lakukan di ayat 1 dan 2. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawanyalah orang kepadanya seorang yang lumpuh, yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu telah diampuni. Lihat, orang kan datang bawa orang lumpuh nih. Dari pintu gak bisa orang terdesak-desak, maka congkellah, bukalah atap. Betul? Di ayat yang lain, orang kalau lumpuh dibawa kepada Yesus tujuannya apa? Untuk diampuni dosanya atau dicari mujizatnya? Dicari mujizatnya. Yang lumpuh harusnya bangunlah dan berjalanlah. Yang buta harusnya melihatlah. Yang kusta harusnya tahirlah. Yang mati harusnya bangkitlah. Tapi Yesus di ayat 2 mengatakan, hai anakku, dosamu diampuni. Orang datang cari mujizat, tapi Yesus bicara dosa. Orang datang dengan pergumulan, dengan persoalan, tapi Yesus bicara dosa. Saudara tahu arti maksud Yesus? Ada kebutuhan yang mendesak pada orang ini. Yesus tahu gampang sekali menyembuhkan orang ini, mudah sekali menyembuhkan orang ini. Tetapi ada kebutuhan yang mendesak yang harus diselesaikan orang bagi orang ini, yaitu pengampunan dosa. Mujizat itu penting, tapi bukan yang terpenting. Kenapa orang minta kesembuhan? Kenapa orang minta mujizat? Supaya tidak sakit tubuhnya dan supaya tidak mati, betul? Tapi kalau Yesus sembuhkan dia, bentar lagi juga mati. Tapi kalau tidak diampuni dosanya, dia akan mati dalam dosanya dan mati dalam kegagalan, mati selama-lamanya. Karena itu Yesus melihat prioritas dalam hidupnya. Yesus bukan gak peduli, nanti sudah lihat apa yang Yesus lakukan dalam persoalan hidupnya. Tapi Yesus sudah melihat ada prioritas, ada hal yang paling utama yang harus diselesaikan dalam hidup orang ini. Itulah dosa. Saudara, saya yakin menurut pengalaman saya pribadi juga, saya lebih sering mencari berkat dan mujizat dibanding dengan pengampunan dosa. Apakah dosa dan mujizat salah? Tidak. Sekali saya katakan orang yang bodoh yang tidak mengharapkan mujizat dan berkat dari Tuhan. Tetapi ada prioritas dalam hidup kita. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia untuk mengampuni dosa-dosa. Tapi banyak orang reaksinya seperti ayat 3 dan 4. Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Mengapa kamu berpikir dalam hatimu sesuatu hal yang jahat? Mereka bukan mengimani otoritas Yesus, mereka bukan menerima prioritas Yesus, mereka bukan melihat kasih Yesus, mereka mencibir perbuatannya. Otoritas Yesus bukan untuk dicibir, tapi untuk diimani. Otoritas Yesus bukan untuk dipalingkan muka kita, tapi untuk dilihat sampai kepada kekekalan. Tapi orang-orang kan banyak seperti ini. Dia menghujat Allah, dia tak tahu siapa dia hanya manusia, anak tukang kayu. Orang tuanya juga tidak kenal. Siapa dia yang berhak mengampuni dosa? Artinya begini, dari pertanyaan Yesus membawa pikiran mereka bahwa orang ini bukan orang yang biasa. Belum pernah ada orang seperti ini yang dibawa sakit penyakit kepadanya, tapi dia bicara tentang dosa. Yesuslah yang hidup seperti itu. Dia berkata, dosamu telah diampuni. Amin. Saudara, saya ingin tahu bahwa dosa itu bersifat mengendalikan. Kalau bahasa Alkitab, diberhamba oleh dosa. Saya sering katakan kalau orang sudah sering marah atau tidak marah, dia merasa tidak puas dalam hidupnya. Dia sudah dikendalikan, diberhamba, diikat oleh kekuatan dosa yang kuat itu dan tidak sanggup melepaskannya dengan kekuatannya sendiri. Haruslah Yesus, harus yang punya otoritas yang mengampuni dosa. Saya yakin saudara semua tahu bahwa akibat dosa kita sudah selesai. Ketika Yesus mengatakan telah selesai, itu akibat dosa yang telah selesai. Saya yang harus masuk neraka nggak jadi masuk neraka, itu akibat yang kita terus. Tapi di sini dan di sini kan belum selesai. Karena itu dalam Roma 17 mengatakan kebenaran itulah yang memurnikan hati dan pikiranmu, dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Makanya saudara, yang untuk mengubah pikiran, untuk mengubah hati, itu firman Tuhan yang akan mengubah hati dan pikiran kita untuk melihat, oh ini Yesus begini ya, ini Yesus begini ya, ini Yesus begini ya. Dia adalah Allah yang punya otoritas
mengampuni dosa dan punya prioritas untuk mengampuni dosa. Kenapa dia harus ditulis di dunia? Mataku ini, yang dua ini, tidak sanggup melihat anugerah yang besar itu. Tanganku ini cemar, tidak sanggup menggapai anugerah yang besar itu. Lebih suka kanan kiri melakukan penipuan, melakukan panjang tangan, mencuri, melakukan kekerasan, menampak orang lain. Lebih suka kaki ini melangkah ke tempat-tempat yang tidak benar daripada mengarahkan kaki ke surga. Lebih suka mengisi tubuhku ini dengan hal-hal yang negatif daripada mengerti tubuhku adalah oleh Allah. Karena itu dia harus turun ke dalam dunia. Kalau perkara manusia adalah perkara mukjizat, gak perlu dia turun. Nabi-nabi bisa melakukannya. Tapi untuk perkara yang sulit, dia harus turun. Artinya kita tahu sekarang, Yesus mengatakan begini, aku sudah melakukan perkara yang susah untukmu, yaitu mengampuni dosa. Mengampuni dosa itu dan dosa. Saya nggak tahu apa yang mengikat kita, mungkin kemarahan, kebencian, dendam, amarah, suka menghakimi orang lain atau apapun. Tapi Yesus adalah yang punya otoritas yang membebaskan kita dari segala persoalan kita. Yang terakhir, ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh, itu bangunlah. Apa Yesus tidak peduli persoalannya? Peduli. Tapi prioritaslah yang harus dilakukan. Yang terpenting dulu diselesaikan. Mujizat belakangan gampang itu. Selesai itu mudah sekali itu. Bangunlah dan berjalanlah. Selesai hanya dua kata, tiga kata selesai. Tapi untuk mengampuni dosa nggak bisa dia dari surga. Bukan dia tidak punya kemampuan. Nggak bisa dia berkata, aku mengampuni semua, selesai, nggak bisa. Dia harus turun ke dalam dunia untuk mengampuni dosa. Kembali ke ayat 5 sebagai penutup. Manakah lebih mudah, mengampuni dosa atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Kenapa buat mujizat mudah bagi Tuhan? Karena kita merindukannya, kita mencari-cari mujizat itu, kita merasa perlu mujizat. Tapi kenapa hal yang sulit itu berbicara tentang pengampun dosa? Bukan sulit bagi Tuhan, sulitnya di kita. Kenapa? Karena kita nggak merasa berdosa, karena kita nggak merasa bersalah, karena kita merasa nggak ada yang perlu diselesaikan dalam hidupku, semua aman-aman aja. Aku punya ini, aku punya itu. Jadi kita nggak melihat ada sesuatu prioritas yang harus diselesaikan dalam hidup kita. Jadi kenapa Yesus bertanya, mengapa, mana yang lebih mudah? Akhirnya ahli Taurat sadar ternyata lebih mudah berbuat mujizat, karena itu dirindukan orang. Mengapa sulitnya mengampuni dosa? Karena banyak manusia tidak tahu dia berbuat dosa. Banyak manusia tidak tahu dia terikat, dikendalikan oleh dosa. Karena itu menjadi sulit. Coba kalau manusia datang kepada Tuhan, selesai pengampunan dosa dengan cara yang mudah. Tapi kalau kita mencatat, tidak ada orang yang mencari Allah, tidak ada orang yang berakal budi. Semua manusia telah berbuat dosa. Karena memang pikiran hati manusia telah rusak. Akhirnya di ayat 6 lihat ayat 7 rupanya. Nah, dan orang itu berbangun lalu pulang. Berbahagialah orang ini. Dia menerima dua perkara besar. Dia menerima dua pertanyaan Yesus, dua isi pertanyaan Yesus. Apa pertanyaannya? Dua isinya, pengampunan dosa dan mujizat. Dia terima dua-duanya. Berbahagialah orang yang seperti ini. Lalu orang itu berbangun dan pulang. Kita juga bangun dan pulang. Kita bangkit berdiri. Sebentar